Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu tetap ada. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Ya, kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tentunya boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara, ini hal yang sangat penting buat kita, karena nanti ada masanya di mana kita tidak lagi bisa seperti ini tentunya kan. Tidak selama-lamanya kita bisa bersama-sama. Ada masanya nanti kita akan tidak ada lagi bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oleh sebab itu selama masih ada kesempatan, gunakan sebaik-baiknya saudara, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, all out buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan firman Tuhan saudara. Saya selalu bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa firman yang akan disampaikan untuk hari Minggu. Biasanya saya mulai bertanya itu hari Minggu malam, itu saya mulai bertanya terus pada Tuhan sampai Senin biasanya. Kemudian cara Tuhan menjawab itu macam-macam saudara. Biasa Senin pagi setelah doa pagi, saya jalan ke belakang, kemudian saya lihat di situ ada warta gereja saudara, ada warta gereja yang ditinggal Nah, warta gereja ditinggal, saya ambil Tuhan berbicara firman Tuhan. Cuma begitu aja itu buat saya Jadi macam-macam saudara. Jadi pada saat itu Tuhan bicara supaya saya menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan berita firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, oleh sebab itu saya ingin, mungkin ada yang belum tahu tolong selama mendengarkan khotbah jangan ada yang buka HP baik untuk WhatsApp, mau kirim WhatsApp atau terima telepon, silahkan keluar dulu saja Kalau saudara ada sesuatu yang sangat penting saudara, silahkan keluar dulu, terima dulu teleponnya atau kirim WhatsApp dulu silahkan Saudara konsentrasi saja ke sini. Karena di sini sudah ada ayat-ayat firman Tuhan, sudah ada PowerPoint-nya. Jadi saudara konsentrasi saja di sini. Silahkan. Nah saudara, saya tidak melarang saudara untuk terima telepon. Kalau saudara keluar aja dulu, nanti baru masuk Karena saya sangat terganggu kalau ada yang membuka HP. Saya tidak tahu dia sedang ngapain itu Tetapi kalau anak-anak kecil lari-lari di sini saya malah nggak terganggu saudara. Tapi kalau ada yang membuka HP, karena terlihat sekali saudara. Terlihat sekali kalau dia buka HP. Jadi tolong saya berharap saudara demikian. Puji nama Tuhan. Saya berharap setiap kali ibadah Baik, firman Tuhan saya berikan judul merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini adalah satu perintah yang diberikan kepada kita. Itu nanti terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Nanti kita akan ketemu di situ di bagian yang poin yang terakhir, poin yang keempat. Nah, saya ingin menyampaikan saudara, ini juga sudah sering sekali kita mendengar saudara. Yang pertama, saya membagi 4 bagian. Yang pertama, firman Tuhan itu adalah pelita dan sekaligus senjata bagi kita saudara. Firman Tuhan adalah pelita dan senjata kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, di sana dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-17, Efesus pasal 6 ayat 17 di sana dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan, perhatikan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi saya dari 2 ayat ini saya menyimpulkan bahwa
firman Tuhan itu adalah pelita dan sekaligus senjata kita. Amin saudara. Coba katakan kanan kiri saudara, pelita dan senjata kita. Wah ya, pelita dan senjata kita saudara. Puji nama Tuhan. Kalau saudara memegang atau menyimpan firman Tuhan, berarti saudara ada pelita yang menerangi saudara. Ada senjata yang saudara pegang saudara. Ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Nah saudara, setiap hari kita membutuhkan pelita untuk menerangi jalan kita. Amin saudara. Kita membutuhkan pelita yang harus bisa menerangi jalan kita. Nah saudara, ingat bahwa kita saat ini tinggal di dalam dunia yang gelap. Kita tinggal di dalam dunia saat ini adalah dunia yang gelap. Sehingga kita membutuhkan pelita, membutuhkan terang itu yang akan menyinari, menerangi jalan kita saudara. Sehingga kita tidak akan terperosok ya. Karena ada pelita yang menerangi jalan kita. Ini sangat penting saudara. Oleh sebab itu mari saudara, saya berharap saudara, kita semua harus ada firman ya. Memang bukan berarti saudara kemana-mana bawa Alkitab, tidak ya. Saudara kemana-mana bawa warta, tidak juga saudara. Tapi firman itu harus saudara makan saudara. Firman itu sudah harus tertanam di dalam diri kita saudara. Mungkin saudara tidak hafal persis seperti ayatnya, tetapi saudara mengerti, oh firman itu pelita loh. Firman itu terang loh buat jalan kita. Firman itu senjata loh. Ya walaupun saudara tidak jelas apa sesuai dengan uraian di dalam bunyi ayatnya, tetapi saudara mengerti benar bahwa firman itu adalah pelita yang menerangi jalan kita dan Dia juga adalah senjata kita. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita saudara, pada waktu Yesus hidup dalam dunia ini, Yesuslah terang dunia. Firman Tuhan katakan demikian, akulah terang dunia. Ya, akulah terang dunia. Tetapi setelah aku naik ke surga, kamulah terang dunia itu. Amin saudara, kamu ini terang dunia. Nah bagaimana kita bisa menjadi terang dunia kalau di dalam hidup kita tidak ada firman saudara? Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Jangankan terang dunia, terang di tingkat RT aja gak bisa. Kalau tidak ada firman di dalam hidup kita saudara, kalau tidak ada firman di dalam diri kita, jangan harap kita bisa menjadi terang dunia saudara. Padahal Yesus mengingatkan, kamu ini adalah terang dunia. Coba pegang dada kita masing-masing. Akulah terang dunia. Wah dahsyat bukan? Dulu Yesus itu yang menjadi terang dunia saudara, tetapi setelah Yesus naik ke surga, sekarang kamu yang jadi terang dunia. Dan sekali lagi bagaimana kita bisa menjadi terang dunia kalau kita tidak ada firman? Padahal firman itulah yang akan menerangi kita. Saudara ingat bahwa kita ada di dalam jalan dunia kegelapan saudara, sehingga Yesus mengingatkan kamu ini terang dunia. Ya, yang akan dipakai juga untuk orang lain supaya mereka juga mendapatkan keselamatan melalui engkau. Waduh dahsyat sekali saudara. Sangat luar biasa saudara. Nah kita juga membutuhkan senjata rohani saudara. Kita membutuhkan senjata rohani karena apa? Setiap hari kita diperhadapkan dengan peperangan rohani saudara. Setiap hari kita dihadapkan peperangan rohani saudara, yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin melemahkan kita saudara. Peperangan rohani ini sangat-sangat gencar saudara. Kalau saudara menggunakan kacamata rohani saudara, saudara sesungguhnya sedang melihat bahwa kita ini ada di dalam medan peperangan saudara. Peperangan rohani. Anak ini ngelawan terus ya, sudah didoakan, sudah dinasehati, masih ngelawan terus. Peperangan rohani. Aku sudah bergumul untuk permasalahanku, masih belum selesai juga. Peperangan rohani saudara. Kita diperhadapkan di dalam peperangan rohani saudara.
Dan saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa peperangan kita adalah melawan kuasa kegelapan. Ya, Efesus pasal 6 ayat 12 mengingatkan musuh kita ini bukan darah dan daging, bukan tetangga kita, bukan istri kita, apalagi istri kita, bukan saudara. Istri kita harus dilus-lus. Amin saudara. Dilus-lus. Oh, mantap ya. Pak Pranoto, istri kita harus dilus-lus, bukan musuh kita, bukan suami kita, ya Mas Fabian, ya lus-lus, suaminya dilus-lus. Ini bukan musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di darah. Itu adalah musuh kita, saudara. Yang dia bisa lakukan apa saja. Menggoda kita, ya saudara. Mungkin saudara, suami saudara tergoda, ya. Itu bisa juga pekerjaan setan yang menyelusup, yang menjatuhkan. Anak saudara menggoda saudara, bisa saja. Iblis itu bisa lakukan. Saya renungkan saudara, iblis itu bisa lakukan apa saja saudara. Sebutkan apa saja. Minta kaya bisa, minta sembuh bisa. Satu yang tidak bisa, menyelamatkan orang berdosa. Tidak bisa, hanya Yesus saja. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Iblis, kuasa-kuasa kegelapan bisa lakukan apa saja saudara, yang dia mau, yang dia tahu, ya. Oh, ini kelemahannya masalah perempuan. Oh, ini kelemahannya masalah keuangan. Bisa dia telusuk ke situ saudara. Iblis bisa berbagai macam cara. Satu aja yang tidak bisa dia, mengampuni dosa-dosa manusia, menyelamatkan orang berdosa, tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa. Puji nama Tuhan, saudara. Nah saudara, peperangan kita adalah melawan kuasa kegelapan yang dapat melakukan apa saja untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus perlu saudara, pelita yang menerangi jalan kita, yang senjata yang kita pegang saudara, sehingga pada saat saudara hidup di dalam firman, menghidupi firman, firman itu sudah tertanam di dalam hati saudara, dan saudara menghidupi firman itu saudara, maka saudara tidak usah menggunakan pedang ini. Iblis sudah gemetar lihat saudara. Wah, saya pernah senang katakan, di dalamnya ada roh Allah, tangan kirinya ada pelita, tangan kanannya ada pedang roh. Iblis dan saudara gemetar saudara. Takut kalau saudara benar-benar menghidupi firman itu. Nah saudara, inilah yang sangat penting bagi kita saudara. Anak-anak Tuhan akan menjadi orang-orang yang berkemenangan saat mereka benar-benar menghidupi firman itu saudara. Nah saudara, oleh sebab itu saya sangat sedih saudara. Kalau hari Senin saya jalan-jalan ke ruangan ini, kemudian ada ini digeletakkan di sini, apalagi di Wolowol di terbawah. Aduh, sedih saya. Nanti bagian yang terakhir kita akan masuk ke sana. Saudara, itu adalah sangat penting firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Memang firman kelihatannya ya menjadi tulisan biasa saudara, tetapi firman itu jikalau itu menjadi rema, sesuatu yang hidup saudara, puji nama Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Bagian yang kedua, firman Tuhan adalah makanan bagi roh dan jiwa kita. Amin saudara. Siapa yang suka makan? Yang suka makan-makan? Tubuh kita ini butuh makan, ya. Yang suka interaktif, terima kasih, ya. Tubuh kita ini butuh makan memang, saudara. Tetapi saudara, makan nasi tentunya ya, lontong ya. Kemarin makan lontong luar biasa ya. Makan lontong. Tetapi roh dan jiwa kita ini juga butuh makan saudara. Jangan hanya makan untuk tubuh saja. Kita tahu bahwa di dalam diri kita ini terdiri dari tubuh, jiwa dan roh saudara. Yang diberi makan jangan tubuh saja, tetapi juga jiwa dan roh kita butuh makan saudara. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Siapa yang suka makan-makan, mau nggak diajak makan-makan?
Mau ya? Mau. Kalau yang ngajak Yesus mau nggak? Mau, apalagi Yesus yang ngajak ya. Puji nama Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat 34, di sana dikatakan, kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, menuntaskan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Nah, siapa yang mau diajak makan-makan? Yesus melakukan pekerjaan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Firman Tuhan adalah makanan bagi roh dan jiwa kita, saudara. Kalau tubuh kita sudah tahu semua ya, nasi dan lontong dan sebagainya, saudara. Tetapi jiwa dan roh kita juga membutuhkan makanan, saudara. Jadi melakukan kehendak Bapa itu adalah melakukan firman-Nya. Melakukan kehendak Bapa adalah melakukan firman-Nya. Sama halnya dengan tubuh kita yang memerlukan makanan, demikian juga roh dan jiwa kita membutuhkan makan, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi makanan bagi roh dan jiwa kita, saudara, ya. Melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, makan firman Tuhan dan kemudian menghidupi firman Tuhan, itu adalah makanan bagi roh dan jiwa kita. Saudara, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, roh dan jiwanya harus selalu sehat. Amin, saudara. Jadi yang sehat bukan tubuh kita memang harus sehat ya, kita jaga, makan vitamin ya, berjemur ya. Saya diingatkan sama Bu Ari, Pak kok lama nggak berenang ya, biasanya olahraga saya berenang. Saya kok rasanya saat ini saya olahraganya saya senang berjemur ya, sambil senam. Wah, rasanya gobios itu enak ya, berjemur setengah jam sambil senam, saudara. Karena saya dulu pernah mengikuti pendidikan semi militer ya, Pak Maranoto juga ya, pendidikan militer juga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 sampai 8, ganti lagi. Ya Pak Maranoto, masih ingat Pak Maranoto ya? Senang sekali itu, enak sekali itu rupanya itu. Ya, praktekin sedikit ya. 1, 2, 3, 1. Ya, 1, 2, 3, 2. Gitu kan? 1, 2, 3, 1. 1, 8. Ya saudara. Ya wajar, maklumlah soalnya umur baru 66, saudara ya. Kalau suruh kayak Mas Pepi ya gak kuat ya. Iya 66, baru 66. Ya saya ingin seperti Pak Pranoto itu ya, sehat luar biasa. Udah kepala 8 masih sehat. Oh puji Tuhan. Haleluya, saudara. Nah saudara, tubuh kita harus kita kasih makan dan kita harus sehat tubuh kita. Tetapi juga jangan lupa, saudara, roh dan jiwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus sehat. Untuk itu perlu diberi makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan harus menjadi makanan yang sehat bagi roh dan jiwa kita, saudara. Bagaimana jikalau saudara satu hari tidak makan nasi? Ya kalau puasa lain lagi ya, saudara kan lemes. 2 hari 3 hari selanjutnya tidak pernah makan nasi, sakit, bisa sampai mati. Demikian juga roh dan jiwa kita, saudara. Kalau tidak pernah diisi dengan makanan, memang sepertinya fisik kita masih hidup. Tetapi hati-hati, saudara, roh dan jiwa saudara bisa-bisa sudah mati, saudara. Datang ke gereja ya datang, bentar lagi ngorok, ya pulang. Saudara, tidak ada sesuatu di dalam dirinya. Tidak ada satu perubahan di dalam dirinya. Tidak ada sesuatu pertumbuhan di dalam dirinya, saudara. Karena sesungguhnya rohnya mati. Karena tidak pernah dikasih makanan-makanan yang sehat. Amin, saudara. Wah, kita rindu tubuh kita sehat, roh dan jiwa kita juga sehat, saudara.
Sekali lagi, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, roh dan jiwanya harus selalu sehat. Untuk itu perlu diberi makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan. Memakan firman Tuhan artinya adalah setiap hari merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Lakukan saja firman Tuhan. Makanya saya pernah ngomong, kadang-kadang kita ini kadang-kadang ngiri dengan orang-orang yang sederhana, yang sepuh dengan firman Tuhan, ya. Kasihlah musuhmu, amin, ya, sambil ngantuk-ngantuk, tapi orang karena sudah tua kan, amin. Pulang dari sini dimusuhin orang, oh firman Tuhan katakan aku harus mengasihi dia. Praktekkan, saudara. Kadang-kadang kita perlu belajar dengan orang-orang yang sederhana, dengan firman Tuhan, amin. Pulang diganggu orang, aku harus mengasihi musuhku, mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar menghidupi firman. Lain dengan orang-orang yang pintar-pintar, kasihlah musuhmu, kok enak, kasihlah musuh, kok enak, macam-macam berdalih. Tapi orang yang sederhana yang tua ini, amin, pulang lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Saya percaya, saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita, saudara. Saya selalu setiap khotbah, ya, selalu membawa Roh Kudus, saudara. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya apa? Supaya kita bisa menghidupi firman Tuhan, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Memang dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan dapat melakukan firman Tuhan. Kasihlah musuhmu, kasihlah, ampunilah mereka yang menganiaya kamu. Kalau bukan Roh Kudus yang menolong kita, kita tidak akan bisa. Oleh sebab itu mari saudara andalkan Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Dia akan menolong saudara untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Indah sekali jadi anak Tuhan, ini luar biasa. Saya kadang-kadang juga heran, saudara, ya, kalau gembala ketemu dengan gembala itu, ya, kadang-kadang mereka kan curhat, ya. Kok saya dengar kok mereka kok kayaknya kok sulit sekali sih, susah sekali jadi gembala sih. Saya kok menikmati dan mensyukuri, saudara. Enak sekali kok, ya, indah sekali, saudara. Segala sesuatu kalau kita sudah bisa menikmati dan mensyukuri itu indah sekali, saudara. Apapun, saudara, ya, permasalahan saudara hadapi, saudara, menikmati dan mensyukuri, tapi bukan berarti terus diam, ya. Tetap berdoa dan tetap melangkah, saudara. Nikmati dan syukuri itu enak sekali, saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ingat bahwa firman Tuhan itu adalah makanan bagi roh dan jiwa kita. Jangan sampai roh dan jiwa kita tidak kita beri makan, saudara, ya. Setiap hari harus kita beri makan, walaupun perhatikan hanya satu ayat saja, saudara. Itu menjadi makanan bagi kita. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Satu ayat saja tetapi saudara renungkan dan kemudian saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Maka itu akan menjadi makanan yang sehat bagi saudara. Daripada kita mengerti banyak firman Tuhan tetapi tidak satu pun yang dilakukan. Amin, saudara. Tuhan mau supaya kita benar tentunya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jikalau kita tidak hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu sama dengan menipu diri sendiri. Kita tidak mau dikatakan sebagai penipu. Amin. Kita tidak mau dikatakan sebagai penipu, tetapi kita mau dikatakan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, saudara, bagian yang ketiga, saudara, firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, saudara. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, ya, firman Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, mengapa firman Tuhan itu begitu penting, saudara? Di samping dia menjadi pelita bagi kita, senjata bagi kita, di samping itu menjadi makanan yang sehat bagi roh dan jiwa kita, tetapi firman itu juga kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan siapa saja yang mau percaya kepada firman itu. Puji nama Tuhan. Setiap orang yang percaya firman Allah, maka mereka akan memperoleh keselamatan. Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Aku percaya. Ya, saat saudara, ya, ada orang datang kepada saudara, ya, Pak Joko, bagaimana supaya aku selamat, Pak Joko? Supaya aku bisa masuk surga, ini gimana caranya? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oh gitu tuh Pak Joko. Iya, amin, aku percaya. Selamat ya. Bimbing untuk terima Tuhan Yesus. Amin saudara. Selamat ya. Saat itu juga dosa-dosanya dihapuskan. Puji nama Tuhan, kau enak sekali. Enak memang. Buktinya saudara, pada waktu orang penjahat di sebelah Tuhan Yesus kan enak gitu ya. Penjahat itu sudah melakukan kejahatan apa saja saya tidak tahu, saudara, tidak ditulis di dalam firman Tuhan. Tetapi yang jelas firman Tuhan katakan seorang penjahat. Pada waktu dia berkata, Yesus, kalau engkau di Firdaus jangan lupa sama aku. Saat ini juga kamu bersama-sama dengan aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Asiknya sama-sama. Puji Tuhan. Indah sekali saudara. Nah saudara mestinya harus lebih dahsyat saudara. Karena apa? Kita sudah percaya Yesus, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian kita diberikan kesempatan hidup untuk apa? Untuk dipakai Tuhan, membawa orang berdosa kepada Yesus. Itu dahsyat saudara. Amin saudara. Berdoa untuk orang-orang yang masih di dalam kegelapan, yang firman Tuhan katakan mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Mereka tidak melihat sinar kemuliaan Injil yang menyelamatkan itu. Mereka tidak merasakan bahwa firman Tuhan atau Injil itu adalah kekuatan Allah. Inilah saudara. Saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan kepada kakak saya, kakak ipar saya, saudara. Saya menyampaikan tentang Yesus, saudara. Dan kemudian memang dia dalam keadaan sakit, saudara. Kemudian satu hal yang saya rasakan sesuatu yang luar biasa, saudara. Kakak ipar saya ini laki, saudara, namanya Mas Sartono. Sebelum dia meninggal, dia pesan sama istrinya. Itu yang dikatakan Ari itu betul loh ternyata. Yesus itu Tuhan. Kemudian dia meninggal, saudara. Istrinya bilang sama saya, Riri, ya manggil saya Di Ari, itu Mas Sartono sebelum meninggal dia bilang katanya apa yang dikatakan Ari itu betul, bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara. Kemudian dia meninggal. Saya tidak tahu saudara, tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah saudara, setiap orang yang percaya firman Allah, maka mereka akan memperoleh keselamatan. Sebab firman Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu firman Allah harus diberitakan dengan berbagai cara, saudara. Saya berharap setiap kita jemaat GSY Talitakum Malang ini semua terlibat di dalam pelayanan, memberitakan firman Allah dengan berbagai macam cara.
Saudara memasang pigoda dan kemudian saudara doakan, itu juga bagian daripada memberitakan firman Allah. Karena saudara mungkin sudah sepuh, sudah tidak bisa kemana-mana. Saudaranya doakan pigoda, Tuhan tolong pigoda ini Tuhan, supaya banyak orang yang membaca dan mereka dijamah Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, kalender yang dibagikan itu biar ada orang yang membaca. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Doakan itu. Saudara, bagian daripada sedang memberitakan firman Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan saudara. Oleh sebab itu firman Allah harus diberitakan dengan berbagai cara saudara. Tuhan menghendaki agar semua orang dapat mendengar firman Allah supaya mereka dapat diselamatkan. Roma 10 ayat 17 ya, yang sering terdengar. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Mereka harus mendengar firman saudara dengan berbagai macam cara. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada orang yang menyampaikannya, yang memberitakannya? Bagaimana kalau bisa diberitakan kalau tidak ada orang yang mau diutus, yang mau memberitakan? Inilah aku, utuslah aku. Amin. Seperti Yesaya mengatakan demikian. Inilah aku, utuslah aku. Puji nama Tuhan. Jangan inilah aku, utuslah dia. Jangan gitu ya. Kita tetap ya. Inilah aku, utuslah aku. Amin. Terus ya. Oh, Pak Tulus ini rajin beritakan Injil. Senang sekali. Saya senang sekali ya, berbagai macam cara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, sederhana saudara, sering saya sampaikan ya. Kita berdua ya, ngobrol-ngobrol dengan seseorang mungkin ya. Pak, tiba-tiba kalau ini tiba-tiba ada truk nyelonong ini mungkin sudah sering dengar ini ya. Tidak apa-apa saudara. Karena firman Tuhan mudah kok, banyak cara yang saudara ngobrol dengan orang ya yang kelihatannya lagi susah mungkin. Pak, kalau kita ini tiba-tiba ada truk nyelonong kemudian saya meninggal, Bapak juga meninggal, Bapak akan kemana? Wah, nggih mboten ngertos Pak. Insya Allah akan masuk surga. Wah, kalau saya pasti Pak. Kalau saya sudah pasti saat ini meninggal, Tuhan sudah menyediakan tempat di sana. Amin. Kok sakit Pak? Ya masuk. Kok sakit Pak? Masuk saudara, ceritakan. Iya Pak, Yesus itu sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk untuk Bapak. Ya karena siapa saja yang mau percaya. Sederhana saja saudara ya. Tidak usah yang angel-angel saudara, nanti malah kebulut-bulut saudara, malah sulit nanti ya. Sederhana saja. Yang penting Injil harus diberitakan saudara. Tetapi saudara tentunya dengan membawa pelita, membawa senjata saudara, ya, sehingga pelita dan senjata itu akan mengubah hidup saudara, memperbaharui hidup saudara, ya. Kelakuan kita akan diperbaharui melalui firman itu saudara. Puji nama Tuhan. Sehingga orang yang mendengar, oh gitu Pak, oh gitu Pak, ya. Jangan mereka ngapain kelakuannya seperti itu, ya. Ngomongnya aja nggak kasar begitu, jangan. Kalau saudara mengandalkan Roh Kudus ya, saudara sudah menjadi pelaku firman Tuhan, pasti dia akan menuntun saudara. Amin saudara. Roh Kudus yang akan menolong saudara. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu firman Allah harus diberitakan dengan berbagai cara. Tuhan menghendaki agar semua orang dapat mendengar firman Tuhan, supaya mereka dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan. Matius 24 ayat 14 katakan demikian. Baru tibalah kesudahannya. Mereka harus mendengar firman Tuhan. Siapa yang memperdengarkan? Saudara dan saya. Dengan apa? Berbagai macam cara saudara. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian yang terakhir saudara, bagian yang keempat. Inilah saudara judul khotbah pada pagi hari ini. Renungkan firman Allah siang dan malam. Renungkanlah firman Allah siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Perhatikan, berbahagialah, kalau saudara bawa Alkitab saudara garis bawah itu, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
Orang fasik itu orang yang tidak takut Tuhan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya, orang yang sombong, saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman itu siang dan malam. Perhatikan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, saudara, orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan tentunya yang melakukannya, menghidupinya, maka janjinya ia akan berbahagia dan apa yang diperbuatnya berhasil. Aku kok selama ini usahaku kok gagal terus ya? Kok gagal terus? Koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mendengar dan merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan? Sebab janjinya engkau akan hidup berbahagia dan berhasil. Rumah tanggaku kok gegeran terus, kenapa ini ya? Saudara, baca firman Tuhan. Oh, ternyata aku belum menjadi pelaku firman Tuhan. Istriku juga belum menjadi pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, saudara, selagi kita masih hidup, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, saudara. Merenungkan dan melakukan firman Allah adalah perintah Allah, saudara. Amin, saudara. Saya bilang gini, saudara, perintah loh. Perintah Allah melakukan itu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Melakukan firman Tuhan itu perintah loh. Bukan hanya sekedar pengetahuan kita, tetapi perintah. Perintah yang harus kita lakukan, amin. Karena kita mau menjadi murid-murid yang mau taat kepada Tuhan yang memerintahkan kepada kita. Karena kita mau menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, kita harus melakukan perintahnya, saudara. Pak, mana mungkin, mana bisa. Jangan ngomong gitu ah. Itu orang dunia. Kalau kita ada anak-anak Tuhan yang ada Roh Kudus, saya pasti bisa. Amin. Kita pasti bisa. Karena Roh Allah yang akan menolong kita untuk kita bisa melakukan perintahnya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, merenungkan dan melakukan firman Allah adalah perintah Allah. Murid Tuhan Yesus harus kesukaannya merenungkan firman Allah siang dan malam, dan itu harus menjadi gaya hidupnya. Puji nama Tuhan, haleluya. Itu harus menjadi gaya hidup kita, saudara. Menjadi orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan menghidupi firman itu harus menjadi gaya hidup kita. Janji Tuhan, mereka akan hidup berbahagia dan berhasil. Puji nama Tuhan. Kalau saudara membaca bukunya Pak Petrus tadi kan, ya, ini adalah salah satunya, saudara. Kalau kita ingin hidup berbahagia dan berhasil, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan menghidupi firman itu. Nah, saudara, bagian yang terakhir, saudara, gunakan renungan sepekan di dalam warta gereja ini, saudara. Ya, gunakan renungan sepekan ini dalam warta gereja ini menjadi makanan rohani kita setiap hari, saudara. Jadi setiap hari kita harus ada makanan rohani. Tadi saya katakan, saudara, roh dan jiwa kita membutuhkan makanan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ya, di sini ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu, saudara. Ini harus digunakan setiap hari. Karena apa? Saya berpikir, saudara, saya sebagai gembala sidang, saudara, saya menginginkan minimal, saudara. Sekali lagi katakan minimal. 1, 2, 3, minimal. Minimal kita akan merenungkan ini setiap hari. Makanan kita adalah ini setiap hari, saudara.
Minimal kalau saudara mau melebihi, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya renungkan saudara, ya anak Tuhan itu minimal saudara, ya 1 ayat setiap hari itu sudah luar biasa. Tetapi dilakukan saudara, direnungkan dan dilakukan, dihidupi. Kemudian kalau dia berdoa, saya berpikir saudara, doa Bapa kami saja sudah luar biasa. Itu minimal saudara, doa Bapa kami setiap hari itu sudah sehat, saya percaya. Amin saudara. Kita akan sehat saudara. Roh dan jiwa kita akan sehat. Daripada saudara membaca firman Tuhan banyak tetapi saudara tidak satu pun yang dilakukan. Tetapi 1 ayat, 2 ayat saudara renungkan dan saudara lakukan. Siang dan malam saudara renungkan dan kemudian melakukannya. Seperti contoh tadi ibu-ibu tadi, orang tua tadi. Kasihlah musuhmu. Kalau kamu dianiaya dia, doakanlah dia. Suatu kali dia mengalami aniaya. Oh firman Tuhan katakan aku harus berdoa buat dia. Aku harus mengasihi dia. Dia lakukan dengan sederhana. Menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya berkata kepada saudara, ya melalui firman Tuhan, melalui khotbah pada pagi ini, jangan sampai ada yang ditinggal saudara. Kalau saudara terima kasih. Ya, kalau perlu saudara minta 2, minta 3 untuk bagikan pada yang lain saudara. Yang saudara terbeban untuk orang lain seseorang. Para PKS, oleh sebab itu saya dorong saudara. Ya, maafkan ya para PKS ya. Maafkan saya mendorong saudara supaya apa? Ini biar menjadi makanan rohani setiap hari. Jangan sampai hari Senin mereka belum makan. Ya, karena tidak ada renungan firman Tuhan. Ya puji Tuhan kalau dia tahu dia bisa baca firman Tuhan yang lain. Oh luar biasa, silahkan. Saudara, jangan sampai ya anggota kita, anggota KKA kita, mereka sakit rohaninya. Sakit rohaninya. Karena apa? Karena aku gak pernah dianterin warta. Tidak pernah dikasih renungan sepekan. Sakit saudara. Kan kita ikut bertanggung jawab saudara. Mari saudara, saya ingin saudara, mari kita mau terlibat bersama-sama. Supaya kita semua bertumbuh sehat. Jasmani kita makan yang sehat. Dan roh dan jiwa kita sehat. Karena setiap hari kita isi dengan firman Tuhan. Dan kita menghidupi firman itu. Ya, walaupun 1 ayat, 2 ayat tetapi kita menghidupinya. Ya, berdoa Bapa kami setiap hari. Wah, dahsyat saudara, anak-anak Tuhan. Saya percaya kalau jemaat di sini ya tiap hari saudara membaca ini setiap hari dan saudara menghidupi firman ini dan saudara doa Bapa kami aja lah tiap hari, saudara akan sehat. Roh dan jiwa saudara akan sehat. Amin saudara. Amin, kita mau supaya sehat. Ya. Tidak sakit, apalagi sampai mati rohani kita. Puji nama Tuhan. Sekali lagi para PKS, tolong jangan sampai anggotanya sakit rohaninya, ya sakit jiwanya. Jangan sampai apalagi sampai mati. Bantu mereka, dorong mereka, kasih contoh, ya untuk bahan mesbah keluarga dengan keluarga ataupun bahan saudara renungan secara pribadi. Puji nama Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.